Timnas Vietnam tampaknya akan kehilangan kontribusi bek andalannya, Doan Van Hau, saat menghadapi dua pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi terbaru menyebutkan bahwa pemain kontroversial itu tidak dapat bermain karena sedang dalam proses pemulihan akibat cedera yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia dan Vietnam di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar dua kali. Pertama, Garuda akan menjamu The Golden Star Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, giliran Vietnam yang akan menjadi tuan rumah di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada tanggal 26 Maret tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan penting ini, Soha Fan melaporkan bahwa Doan Van Hau tidak akan pulih. Bek berusia 24 tahun itu memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama dan tidak dapat berlatih bersama klubnya, CAHN, maupun Timnas Vietnam. Oleh karena itu, diprediksi bahwa Van Hau akan absen dalam kedua pertandingan melawan Timnas Indonesia bulan depan. Judul artikel Soha Fan menyampaikan, Doan Van Hau tidak dapat pulih tepat waktu untuk bermain melawan Indonesia, berisiko absen di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Trusier kemungkinan besar tidak akan dapat memasukkan Doan Van Hau dalam skuadnya karena pemulihan cedera sang bek berjalan cukup lambat. Sebelumnya, Van Hau mengalami cedera entesitis di tumit kanannya, menjalani operasi di Singapura pada awal November, dan diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan untuk pulih sepenuhnya. Ya, saat ini Doan Van Hau kondisinya memang sedang memburuk ya. Dan mungkin saja ini adalah sebuah karma dari atas yang dilakukan oleh Doan Van Hau ke Evan Dimas ya. Terutama ketika kita ingat di final SEA Games di tahun berapa itu ya, 2019, ketika Indonesia kalah 3-0. Itu memang Evan Dimas itu posisinya lagi top chair-nya ya, sebagai pemegang peran di lini timnas Indonesia. Dan akhirnya Doan Van Hau ini membuat Evan Dimas ditarik keluar ya, dan meninggalkan kesan yang parah terhadap Evan Dimas. Udah kita kalah 3-0, inget gue waktu itu Evan Dimas itu menangis luar biasa ketika ditandu keluar lapangan karena ditackle oleh Doan Van Hau, dan menyebabkan si Evan Dimas ini nggak bisa bermain dalam artian lama sembuhnya. Jadi kita udah kalah 3-0, dan inget gue ketika di Perak di pengantaran pemberian medali perak tuh Evan Dimas menangis ini ya, dengan dia terseduh-seduh dengan menggunakan kursi roda, yang akhirnya Indonesia itu membawa medali perak. Dan sekarang ini karma yang atas apa yang dilakukan oleh Van Hau tuh nih sudah mulai terbalaskan ya. Jadi Doan Van Hau diperkirakan tidak bisa bermain ketika melawan Indonesia ya, ketika nanti di tanggal 21 maupun di tanggal 26 di laga tandang. Dan ini gue yakin sih inilah sebuah karma yang amat mendalam ya bagi Doan Van Hau ya. Karena memang kita ketahui Doan Van Hau ini sebagai central midfielder yang sangat diandalkan di zaman Park Hang-seo itu, dan tackle-tackle-nya keras, provokatif. Tapi memang kejadian ketika menekel Evan Dimas ini sangat berbahaya sekali, gue ingat banget. Karena ada potensi kalau Evan Dimas waktu itu tidak di-tackle oleh Doan Van Hau, itu ada kemungkinan kita bisa ngebales ya. Skornya waktu itu masih 1-0 kalau gue nggak salah tuh. Nah,
Dan ini dengan tidak hadirnya Don Van Hal ini mengambil keuntungan bagi kita ya, bagi kita untuk ngambil 6 poin nanti, baik laga kandang maupun laga tandang nanti. Karena memang sosok pengganti Don Van Hal yang benar-benar militan dan benar-benar strong midfielder yang kuat, penjaga benteng Vietnam yang kuat itu nggak ada gue lihat sih. Ketika di Piala Asia kemarin itu hampir 10 gol si Vietnam ini kejebolan ya, dan ketara banget ketika Don Van Hal ini nggak ada. Itu lembek banget lini belakangnya Vietnam. Dan ternyata Don Van Hal ini juga sekarang ini lagi memburuk dan kondisinya cedera juga ya, cedera Don Van Hal ini. Jadi kemungkinan besar absen ketika nanti lawan Indonesia. Jadi memang cedera yang terbalaskan ketika kita dikalahkan di final waktu itu ya, final SEA Games kemarin. Memang pemain Vietnam ini di bawah Philipp Teuchert ini kondisinya agak menurun. Selain Don Van Hal ini juga nggak bisa bermain ya. Namun kalau kita telisik, dengan tidak hadirnya Don Van Hal di lini belakang, itu membawa angin segar bagi pemain depan kita ya, yang memang notabene sangat minim ya. Minim kualitas, minim jumlah pemain depan yang top tier. Nah, setidaknya dengan tidak hadirnya Don Van Hal ini kita bisa mengambil banyak gol. Dan juga kalau misalnya seandainya kata Don Van Hal main, itu Rafael Strijk bisa dihabisi juga tuh di depan tuh dengan permainan yang keras Don Van Hal. Jadi memang ketidakhadirannya Don Van Hal ini adalah sebuah karma yang ibaratnya membawa angin segar bagi timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam ya, baik di laga kandang maupun di laga tandang nanti. Terutama lagi kalau misalnya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bermain ya. Itu memberikan efek yang sangat luar biasa nantinya terhadap lini belakangnya Vietnam ya. Karena gue nggak tahu ya, nggak ada info lagi ya pemain Vietnam yang bagus itu bermain ya. Nggak ada kabar-kabar positif di kubu timnas Vietnam ya mengenai jelang pertandingan nanti ya. Itu infonya itu selalu negatif terus mengenai timnas Vietnam. Itu pun dikabarkan oleh para pandit, para wartawan di Vietnam. Mereka hampir semuanya pesimis ketika nanti ngelawan Indonesia yang benar-benar raksasa banget pemainnya, yang benar-benar kualitasnya jauh jomplang terhadap seperti Indonesia yang 2 tahun lalu itu ya. Ketika Indonesia kalah itu jomplang banget. Makanya memang gue harapkan karma Don Van Hal ini terjadi ya. Jadi saatnya karma itu berlaku. Vietnam kalah, jadi posisinya impas. Ibarat Don Van Hal waktu itu main curang, sekarang kesalahan terbayarkan kalau misalnya Indonesia berhasil 6 poin. Dan mungkin juga netizen Indonesia itu sudah tidak dendam lagi kalau misalnya Vietnam kalah ya. Karena gue ingat ketika terjadi cedera yang brutal bagi Evan Dimas tuh, itu Don Van Hal habis, baik di sosial medianya, Instagramnya, itu benar-benar dihabisi oleh netizen. Nah, makanya kalau ingin berdamai dengan netizen Indonesia, warga Indonesia, ya serahkan saja pertandingan nanti, 2 pertandingan nanti itu milik Indonesia. 6 poin untuk Indonesia. Terima kasih.